Tapi kalau kita lebih dalam lagi mengenai puasa itu, menurut salah seorang ulama besar Imam Ghazali, ada 3 klaster puasa. Yang pertama puasa orang awam. Dia mentakhirkan sahur dan dia tidak makan siang hari dan juga tidak minum. Tetapi perilaku yang negatif masih dilakukan. Masalah atau contoh bermuamalah dengan membunguli orang lain. Ya, misal bermuamalah, katakanlah jangan jual beli bensin. Kesepakatan dalam jual beli itu eh, berapa bensin seliter, nukar seliter, ya kah? Ya enggak? Umpamanya 12.000, ya berapa seliter 12.000. Kalau kurang ada kawa. Ya. Tapi praktek yang itu di lapang itu cenderung orang ambil botol membuat ke tangki kendaraan. Jarang sekali kita menemukan penjual itu menuangkan ke liter. Kesepakatannya ke liter. Ada benda, ada pembeli, ada kesepakatan. Kesepakatan liter. Ya, nah ini juga menurut hemat kami termasuk di antara yang juga tadi kan puasa benar, tapi puasanya tidak berjalan secara baik, artinya masih melakukan pelanggaran yang dilarang agama dalam bermuamalah. Ya. Ini banyak kita melihat perilaku sosial yang cenderung barangkali bagi ulama yang mengatakan itu dapat pahala apa kecuali haus dan dahaga. Kemudian klaster kedua adalah shaumul khas. Ya. Ini lebih eksklusif dibanding yang pertama tadi. Kenapa? Dia bukan saja menahan makan dan minum, tapi indranya juga berpuasa. Tangannya puasa, kakinya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa, telinganya puasa. Jadi peruntukan untuk menghiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini klaster yang kedua, ya. Artinya apa? Dia tidak banyak mempakan waktu keluar yang sifatnya sia-sia, tapi lebih cenderung berdiam diri, ya. Paling mata yang punya difungsikan untuk katakanlah handphone, ya kan, baca Al-Qur'an. Tidak mau melihat konten-konten yang lain, justru ini bisa kan memberikan pengaruh tersendiri kepada ibadah puasa tadi. Ya, mulutnya misalnya kan ada namanya program Al-Qur'an. Dia buka di situ untuk mengaji, ya kan, membaca kalamullah. Ini artinya semua panca indera, ya. Tapi kadang-kala kita juga banyak kesilapan. Lapangan yang sering juga saya sampaikan dengan maksud ngabuburit berbuka, ya. Haur-haur berbuka puasa, pas rawatnya berjanja, ya kan. Ini banyak macam yang cenderung harusnya kita menahan mata dari sesuatu, justru yang harusnya tidak boleh. Nah ini juga bisa menodai puasa Ramadan kita. Ya. Nah oleh karena itu, kalau kita bercermin kepada perilaku orang Banjar Bahari itu, ya menurut para ulama-ulama dahulu, orang Banjar itu kan orangnya pedagang, ya. Tapi ketika bulan suci Ramadan dia datang ke kampung halamannya. Artinya berusaha 11 bulan untuk dimakan 1 bulan. Ya, apa yang dia lakukan? Jadi apa yang menjadi doa Allahumma barik raja'u sabwa Ramadan itu betul-betul menjadi bagian dalam perilakunya. Ya. Dia tidak kemana-mana karena logisnya siap. Apa yang dia sih? Hanya untuk puasa, menahan. Ya. Menahan apa? Makan, minum. Kemudian zikir kepada Allah, baca Al-Quran, membukakan orang, puasa, memberikan zakat, ya kan? Artinya apa? Dia seakan-akan tidak ada lagi kepentingan dunia. Tapi bagaimana puasa dihiasi dengan uh, seakan-akan menghadap ukhrawi, akhirat kelak. Ya. Artinya mengasingkan dunia kalau bahasa ini kan. Kenapa? Dia fokus ibadah. Dia di tepi sungai Matapura. Matapura kan dulu transportasi kan tambangan. Nah, langgar bisa di pinggir sungai, ada tumpakannya. Mbahnya Uyuh mengaji, capek, mendak ditumbakan, karena bodoh pulang, baca Al-Quran lagi. Ini aktivitas siang hari hanya baca Al-Quran. Ya, kecuali waktu sholat tiba. Ya. Malam pun demikian, sholat tarawih, sholat lahir, ya kan. Artinya dia sih dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lagi orang miskin diberikan zakat fitrah, zakat mal, zakat fitrah. Kemudian apa lagi? Masyarakat diundang untuk buka puasa bersama. Nah, seakan-akan itu kan berbicara ukhrawi saja, ya kan. Nah, itu jar ulama besar, itu budaya orang Banjar, ya kan.
termasuk juga anak-anak digariti, ya. Anak tuh kalau senja digariti, kalau kita kan dibiarkan saja. Digariti maksudnya apa? Supaya boleh ke rumah, mandi, berwudu, menghadapi sholat maghrib. Itu orang Banjar, di orang besar kita. Orang Banjar kayak itu. Artinya menunggu datangnya. Jadi kalau para maghrib itu kalau ada di rumah, di masjid atau di langgar. Untuk apa? Sholat. Ini budaya Banjar gitu. Nah, jadi kembali kepada karakter puasa. Dia ada shaumul am, ada shaumul khas, ada shaumul hawas. Yang excellent yang terakhir itu karena puasa para nabi, para sahabat nabi. Ya. Nah, ada perilaku yang dilakukan orang Banjar seperti itu. Ya. Jadi dia mengasihkan dunia. Dia betul-betul ibadah kepada Allah dalam mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan harapan apa yang menjadi kewajiban ini bagian daripada keimanan ya tentunya akan menjadi penunjang dalam aktivitas di hari-hari yang akan datang. Saya rasa itu beberapa aspek terkait dengan isbat dan puasa Ramadan secara konkret apa yang menjadi bagian yang direkomendasikan ulama besar, yakni ada namanya Imam Al-Ghazali. Demikian, terima kasih. Walaupun wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.